Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 mata kuliah pengauditan 1 akan membahas mengenai kasus gagal bayar polis oleh PT Asuransi Jiwasraya. Perkenalkan, nama saya Jessica Imaniarti Sudiate, NIM 19100200085. Perkenalkan, saya Petrus Arianto Risto, NIM 19110020061. Perkenalkan, nama saya Piska Anjela Bana, NIM 191002058. Nama saya Maya Kurniawan Salim, NIM 191002091. Perkenalkan, nama saya Maria Noviana Fibrianti Ungu dengan NIM 1910200. Perkenalkan, nama saya Jadi Simananipu, NIM 1910062. Kita nih ya, bukan orang yang ngemis-ngemis minta kredit atau minta keringanan apa. Saya hanya minta uang saya yang sudah saya percayakan kepada sebuah BUMN. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kasus yang melibatkan sebuah perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jiwasraya. Sebanyak 170 orang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus yang melibatkan sebuah perusahaan asuransi milik pemerintah Republik Indonesia, PT Asuransi Jiwasraya. Mereka memasukkan Bursa Efek Indonesia atau BEI, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Kejaksaan Agung sebagai tergugat. Skandal yang melibatkan konspirasi besar atas kasus bancakan duit di PT Asuransi Jiwasraya ini sedang ditelusuri dan direkonstruksi. Perusahaan ini juga mengalami kerugian dan gagal bayar polis. Namun, ironinya laporan keuangan perusahaan tersebut positif alias wajar tanpa pengecualian. BPK juga menyebut bahwa Jiwasraya sudah rugi sejak tahun 2006. Bahkan secara tegas, Kepala BPK Agung Firman Sampurna mengatakan Jiwasraya pada tahun 2016 memanipulasi laporan keuangannya dari rugi menjadi untung. Kemudian di tahun 2017, Jiwasraya membukukan laba sebesar 360,6 miliar. Namun, kala itu perseroan ini memperoleh opini tidak wajar akibat ada kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun. Lalu di 2018, Jiwasraya juga membukukan kerugian sebesar 15,3 triliun. Hingga pada September diperkirakan rugi sebesar 13,7 triliun. Lalu pada bulan November tahun 2019, asuransi Jiwasraya juga mengalami negatif equity sebesar 27,2 triliun. Selanjutnya kita akan melihat lebih jauh mengenai kasus Jiwasraya. Yang pertama itu berkaitan dengan penerbitan produk JS Saving Plan. Diketahui, Jiwasraya menerbitkan produk JS Saving Plan pada tahun 2013 lalu. Direktur Utama Jiwasraya, Heksana Triksasongko, mengakui produk itu menjadi salah satu yang membuat keuangan perusahaan terus merosot. Sebab, produk JS Saving Plan menawarkan bunga di atas deposito atau sekitar 9 hingga 13% dengan pencairan setiap tahun. Nilai return ini jauh lebih tinggi atau hampir 2 kali lipat daripada bunga yang ditawarkan deposito bank yang saat ini besarnya di kisaran 5 hingga 7%. Hal ini membuat likuiditas Jiwasraya terganggu. Pada 2013 sampai September 2018 selalu dibayar klaim jatuh tempo, bunga, dan pokok. Tapi perusahaan akhirnya tidak sanggup bayar pada Oktober 2018. Kerugian itu disebabkan karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund yang tinggi di atas bunga deposito
yang dilakukan secara masif sejak 2015. Dana dari saving plan tersebut diinvestasikan ke produk saham dan reksadana yang berkualitas rendah dan berujung gagal bayar. Total polis jatuh tempo atas produk JS Saving Plan pada Oktober hingga Desember 2019 yakni sebesar 12,4 triliun. Lalu berkaitan dengan indikasi fraud. BPK menemukan indikasi kecurangan atau fraud pada produk saving plan dan penempatan investasi di Jiwasraya. Temuan tersebut didapati usai BPK melakukan pemeriksaan tujuan tertentu pada tahun 2016 dan audit investigasi pendahuluan pada 2018. Hasilnya menunjukkan penyimpangan yang terindikasi fraud atau kecurangan dalam saving plan dan investasi. Dalam audit tersebut ditemukan fakta bila manajemen Jiwasraya sempat melaporkan keuangan positif pada tahun 2006. Faktanya, perseroan ternyata memanipulasi laporan keuangan. Pada 10 Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan tak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar 802 miliar. Seminggu kemudian, Rini Sumarno yang menjabat sebagai Menteri Negara BUMN melaporkan dugaan kecurangan atas pengelolaan investasi Jiwasraya. Audit Badan Pemeriksaan Keuangan selama tahun 2015 sampai 2016 menjadi rujukan. Dalam audit tersebut disebutkan investasi Jiwasraya dalam bentuk medium trend notes PT Hanson Internasional senilai 680 miliar, berisiko gagal bayar. Berdasarkan laporan audit BPK, perusahaan diketahui banyak melakukan investasi pada aset berisiko untuk mengejar imbalan hasil tinggi, sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian. Pada tahun 2018, sebesar 22,4% atau setara dengan 5,7 triliun dari total aset finansial perusahaan ditempatkan pada saham, tetapi hanya 5% yang ditempatkan pada saham LQ45. Lalu 59,1% atau setara dengan 14,9 triliun ditempatkan pada reksadana, tetapi hanya 2% yang dikelola oleh top tier manajemen investasi. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan kerugian hingga modal Jiwasraya minus. Negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 13,7 triliun. Total ada 5.000 transaksi investasi saham dan reksadana. Produk-produknya seperti Trio, Sugi, LCGP, PCAR, JGLE, Pola, TERAM, BJBR, dan SMBR. Sebagai regulator jasa keuangan, seharusnya otoritas jasa keuangan sudah mendeteksi hal tersebut sejak awal dan melakukan tindakan serius. Terlebih, otoritas jasa keuangan juga meloloskan Jiwasraya menerbitkan produk saving plan yang seharusnya hanya bisa dirilis perusahaan asuransi yang sehat keuangannya. Kantor Akuntan Publik atau KAP yang pernah melakukan audit keuangan Jiwasraya adalah KAP Sujatna Mulyana dan rekan, KAP Hertanto, Sidik dan rekan, KAP Joko, Sidik dan Indra yang menggarap audit Jiwasraya 2015. Dan KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis dan rekan yang mengerjakan audit Jiwasraya 2016 dan 2017. Anggota Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Andre Rosiade, menyatakan tak menutup kemungkinan pihaknya bakal memanggil auditor dari kantor akuntan publik, termasuk PricewaterhouseCoopers yang masih menggambarkan bahwa Jiwasraya masih untung. KAP yang mengaudit laporan keuangan Jiwasraya diduga melakukan kelalaian.
KAP harusnya bisa menemukan masalah itu sejak awal. IAI AKP Bela Diri merespon maraknya pemberitaan di media massa sehubung dengan kasus di PT Asuransi Jiwasraya Persero yang dikaitkan dengan Kantor Akuntan Publik atau KAP. Beberapa hal yang dijelaskan oleh para akuntan publik yang melakukan audit tersebut sebagai berikut. Yang pertama, laporan auditor independen telah diterbitkan oleh para akuntan publik tersebut untuk tahun-tahun sesuai dengan bukti-bukti audit yang diperoleh. Yang kedua, laporan keuangan dan LAI tahun buku 2016 dan beberapa tahun sebelumnya telah dipublikasikan dalam website perusahaan tersebut. Yang ketiga, perusahaan memiliki kewajiban penyampaian laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai media untuk pengawasan. Yang keempat, untuk mengamankan kondisi saham AJS di pasar modal, maka terpaksa dilakukan perekayasaan laporan keuangan. Direktur Utama dari PT Hanson Internasional, Beni Cokroksaputro, dan Komisaris Utama dari PT Trada Alam Mineral, Heru Hidayat. Mereka diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Keduanya merupakan terdakwa perkara dengan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan tindak pidana pencucian uang. Dalam persidangan sebelumnya, Beni didakwa memperkaya diri melalui transaksi pembelian dan penjualan saham dengan pejabat Jiwasraya sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 16,8 triliun. Dalam putusannya, Majelis Hakim telah memvonis keenam terdakwa kasus tindak pidana korupsi pengelolaan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya dengan pidana penjara seumur hidup. Sementara Beni dan Heru Hidayat selain divonis penjara seumur hidup, mereka juga divonis tindak pidana uang pengganti dengan total 16,8 triliun. Selain masih adanya upaya hukum berupa banding, Kejaksaan Agung juga masih melakukan penyidikan terhadap tersangka lain dalam kasus ini, seperti dari pihak reksadana, OJK, KAP terkait, Kementerian BUMN, dan juga pihak dari manajemen Jiwasraya.